Hujan baru saja reda ketika Nadia menurunkan koper kecilnya di depan bangunan besar berwarna putih pucat itu. Tulisan di gerbangnya jelas terbaca meski catnya mulai pudar. Rumah Sakit Umum Kalimantan Timur, sejak 1974. Ia menarik napas panjang. Ini dia, tempat aku akan magang 3 bulan ke depan. Bagi gadis berusia 21 tahun itu, bisa diterima magang di rumah sakit besar adalah kebanggaan. Ibunya di Banjarmasin sempat berpesan dengan suara bergetar, "Jaga diri baik-baik, nak. Ingat, niatmu mulia, menolong orang." Hari pertama berjalan biasa saja. Nadia disambut oleh seorang perawat senior bernama Bu Ratna, sosok tegas namun ramah. Ia memperkenalkan Nadia pada bangsal umum, ruang administrasi, hingga kantin sederhana yang selalu ramai oleh aroma teh manis hangat. Sore itu, Nadia duduk di halaman belakang rumah sakit. Angin lembab hutan Kalimantan bertiup, membawa aroma tanah basah. Di kejauhan terdengar suara jangkrik bercampur lolongan anjing. Semua terasa tenang, hampir terlalu tenang. "Katanya di sini magangnya berat ya?" bisik seorang teman barunya, Rina, yang juga magang. Nadia tertawa kecil, berusaha menepis rasa gugup. Paling cuma cerita-cerita lama. Namun, menjelang malam, saat ia kembali ke asrama perawat yang menempel di gedung lama rumah sakit, Nadia sempat berhenti sejenak. Dari jendela lorong lantai 2, ia melihat cahaya lampu redup berkelip di bangunan sebelah, bangsal lama yang katanya sudah tidak dipakai lagi. Entah kenapa, hatinya tiba-tiba berdebar lebih cepat. Seakan-akan ada sesuatu yang menunggu, sesuatu yang akan membuat 3 hari ke depan bukan sekadar masa magang biasa. Pagi kedua di rumah sakit terasa sibuk. Suara roda berangkar beradu dengan lantai, panggilan dokter bersaut-sautan, dan bel ruangan darurat tak pernah berhenti berbunyi. Nadia berusaha menyesuaikan diri, tersenyum ramah setiap kali bertemu pasien atau staf. Namun ada sesuatu yang janggal. Setiap kali melewati lorong menuju bangsal lama, Nadia merasakan tatapan aneh. Seperti ada mata-mata yang mengawasi dari balik pintu kaca buram. Padahal, bangsal itu sudah lama ditutup. Jangan pernah menoleh terlalu lama ke arah sana. Suara itu datang tiba-tiba. Bu Ratna, sang perawat senior, berdiri di sampingnya dengan ekspresi serius. Nadia terkejut. "Kenapa, Bu?" Bu Ratna menatap lurus ke lorong gelap itu. "Aturannya sederhana. Kalau kamu magang di sini, ada 3 larangan yang tidak boleh dilanggar." Nadia terdiam, menunggu penjelasan. Bu Ratna menyebutkannya satu persatu dengan suara pelan, nyaris seperti berbisik. "Jangan sekalipun membuka pintu bangsal lama di ujung lorong timur. Jangan sendirian berjalan melewati lorong setelah jam 2 pagi. Kalau ada yang memanggil namamu dari arah yang tidak jelas, jangan menoleh." Kata-kata itu menancap di pikiran Nadia. Ia mencoba tersenyum, pura-pura menganggapnya sekadar cerita menakut-nakuti perawat magang baru. Tapi jauh dalam hati, ia merasa aturan itu bukan lelucon. Malamnya, sebelum tidur di asrama perawat, Nadia menuliskan di buku kecilnya. Hari kedua magang, rumah sakit ini punya aturan aneh. Katanya cuma mitos. Tapi kenapa aku merasa larangan itu benar-benar penting? Lampu kamar dipadamkan. Sunyi merayap. Dan saat matanya hampir terpejam,
Nadia yakin ia mendengar sesuatu. Samar, lirih. Suara seorang perempuan berbisik pelan dari arah lorong luar kamar. Nadia. Hari ketiga magang, Nadia mendapat giliran shift malam pertamanya. Ia berusaha tegar, meski hatinya tak henti-hentinya teringat pada larangan yang Bu Ratna sebutkan. Rina, teman sesama magang, ikut berjaga malam itu. Mereka ditempatkan di bangsal umum yang tidak jauh dari lorong timur. Lorong menuju bangsal lama. Awalnya, suasana terasa normal. Pasien tidur, monitor berdetak pelan, dan suara hujan tipis menetes di atap seng. Nadia mengisi laporan pasien dengan tenang. Namun, tepat pukul 1:45 dini hari, sesuatu mulai berubah. Jam dinding di bangsal berhenti. Jarumnya terhenti di angka 200. Rina yang sedang menulis laporan tiba-tiba menegakkan badan. Nad, kamu dengar itu? Nadia menahan napas. Dari arah lorong timur, samar terdengar suara bayi menangis. Lirih, tapi jelas. Tangisan itu membuat bulu kuduknya berdiri. Tapi, ruang bersalin kan di gedung sebelah. Kenapa suaranya dari sini? Bisik Rina ketakutan. Nadia mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma pasien bayi yang baru lahir. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, suara itu semakin jelas. Tangisan berubah menjadi jeritan kecil, lalu hening. Dan tiba-tiba, dari arah lorong gelap itu, terdengar suara lirih, jelas menyebut namanya. Nadia. Nadia terdiam. Ingatannya langsung melompat ke larangan nomor 3. Kalau ada yang memanggil namamu dari arah yang tidak jelas, jangan menoleh. Tangannya gemetar, hatinya berdebar keras. Rina berbisik panik, Nad, ayo pindah ruangan. Sekarang, tapi kaki Nadia terasa berat. Suara itu kembali terdengar, lebih dekat, lebih jelas. Nadia, sini. Suara itu masih memanggil. Samar, kadang terdengar seperti bisikan, kadang jelas seperti seseorang yang berdiri hanya beberapa langkah dari Nadia. Nadia, ikut aku. Ia menggenggam buku catatannya erat-erat. Tangannya berkeringat. Dalam hati, ia berusaha mengingat lagi larangan yang Bu Ratna ucapkan. Jangan menoleh. Jangan menjawab. Tapi, bagaimana bisa? Suara itu terasa begitu dekat. Rina menarik lengannya. Nad, jangan hiraukan. Ayo balik ke ruang perawat. Namun, seolah ada dorongan tak terlihat, langkah kaki Nadia justru bergerak menuju lorong gelap itu. Lorong timur terasa berbeda malam itu. Lampunya berkelip pelan, dan udara di sana jauh lebih dingin dibanding ruangan lain. Dindingnya dipenuhi cat yang mengelupas, dan di ujung lorong berdiri sebuah pintu besi berwarna abu kusam. Pintu itu terkunci rapat dengan rantai, seolah memang sengaja ditutup selamanya. Tapi anehnya, di balik pintu itu, Nadia yakin mendengar tangisan bayi tadi bergema lagi. Dek, dek, dek. Jantungnya berdegup cepat. Tiba-tiba, krek. Rantai pintu itu bergerak sendiri, bergoyang pelan seperti disentuh seseorang dari dalam. Rina menjerit kecil, Nad, jangan dekat-dekat. Tapi Nadia seperti terhipnotis. Matanya terpaku pada celah kecil di pintu besi itu. Dari sana, samar terlihat bayangan. Seperti seseorang sedang berdiri, menatap balik. Siapa? Di dalam? Nadia berbisik tanpa sadar. Saat itu juga, lampu lorong mati seketika.
gelap gulita. Dan suara yang memanggilnya kini terdengar sangat jelas, tepat di telinganya. Kamu ganti mereka. Sejak kejadian malam itu, Nadia tidak bisa tidur dengan tenang. Suara rantai pintu yang bergoyang dan bisikan, "Kamu ganti mereka," terus terngiang di kepalanya. Pagi harinya, ia duduk di sudut kantin rumah sakit, menatap kosong ke arah jendela. Rina menepuk pundaknya mencoba menenangkan. "Kita harus berhati-hati, Nad. Kamu lihat sendiri kan, tempat ini nggak biasa. Banyak perawat magang sebelumnya yang berhenti. Bahkan ada yang hilang tanpa jejak." Kata-kata itu membuat Nadia makin resah. Tapi ia bukan tipe yang mudah menyerah. Ia membuka buku kecil bawaannya. Halaman kosong pertama ia isi dengan tulisan besar, "Catatan magang Nadia." Ia mulai menulis setiap kejadian yang dialaminya sejak hari pertama. Mulai dari larangan Bu Ratna, suara tangisan bayi, hingga pintu terkunci yang rantainya bergoyang sendiri. Kalau aku berhenti menulis, aku bisa lupa. Atau, lebih buruk lagi, orang lain tidak akan tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini, gumamnya pelan. Malam harinya, Nadia kembali mendapat giliran jaga. Kali ini, ia sudah menyiapkan buku catatan dan ballpoint di saku seragamnya. Setiap kali ada suara aneh, ia catat. Setiap kali jam dinding berhenti, ia tulis. Setiap tatapan pasien yang terasa kosong, ia tandai. Tapi ada satu hal yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di halaman keempat buku itu, ada tulisan yang bukan miliknya. Tulisan kecil, rapi, seolah ditulis tangan seorang perempuan lain. "Hari ketiga aku tak kuat. Tolong lanjutkan catatan ini." Nadia membeku. Ia tidak pernah menulis kalimat itu. Malam itu, giliran Nadia menjaga ruang rawat bayi bersama dua perawat lain. Namun, entah kenapa, suasana terasa lebih sunyi daripada biasanya. Jam dinding yang biasanya berdetak pelan, kini benar-benar berhenti. Rina sempat pamit ke toilet, sedangkan perawat senior keluar sebentar ke ruang suster. Tinggallah Nadia sendirian di dalam ruangan. Saat ia mengecek salah satu inkubator, tiba-tiba terdengar suara klik, klik, klik. Seperti langkah kecil berlarian di lantai. Nadia menoleh cepat, tapi lorong terlihat kosong. Dengan hati-hati, ia melangkah ke arah lorong. Cahaya lampu redup, dan entah mengapa lorong itu terasa lebih panjang daripada biasanya. Ia berjalan beberapa meter, tapi pintu ruang suster yang seharusnya ada di ujung tidak kunjung terlihat. Jantung Nadia mulai berdegup kencang. Ia berbalik untuk kembali ke ruangan bayi. Namun yang ia lihat justru lorong yang sama, panjang, sunyi, tanpa ujung. "Ini apa?" bisiknya. Di kejauhan, samar-samar terlihat bayangan seseorang berjalan tertatih. Siluet perempuan dengan baju suster lama, lusuh, dan tangan menggenggam buku catatan lusuh yang sama persis dengan milik Nadia. Perempuan itu berhenti, menoleh. Wajahnya pucat, matanya hitam pekat, dan mulutnya bergerak tanpa suara. Tapi Nadia bisa membaca gerakan bibirnya. "Jangan teruskan catatan itu." Bulu kuduk. Nadia meremang. Tubuhnya kaku, tapi tiba-tiba suara tangisan bayi terdengar keras sekali dari balik lorong. Tangisan itu memantul, seakan-akan bayi-bayi di seluruh rumah sakit menangis bersamaan. Nadia berlari panik, tapi langkahnya seakan terperangkap. Lorong semakin memanjang, dan suara rantai beradu logam terdengar mengikuti dari belakang.
Ketika akhirnya ia menoleh ke belakang, bayangan suster itu sudah hanya beberapa langkah darinya. Rina menemukan Nadia tergeletak di lantai lorong, tepat di depan pintu ruang suster. Nafasnya terengah, wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya. "Nad, kamu kenapa?" Rina mengguncangnya pelan. Nadia membuka mata, berusaha bicara, tapi suaranya nyaris tidak keluar. Ia hanya bisa menunjuk ke arah buku catatannya yang terjatuh di samping. Rina meraih buku itu dan tertegun. Halaman yang tadi masih kosong, kini penuh dengan tulisan berderet-deret. Tulisan itu aneh, tidak seperti tulisan tangan Nadia. Bentuk hurufnya miring, kecil, dan seolah ditulis dengan tergesa-gesa. Kalimat pertama yang terbaca adalah, "Aku hanya bertahan 3 hari di sini." Rina langsung merinding. Ia menutup buku itu cepat-cepat. "Nad, ini bukan kamu yang nulis, kan?" Nadia hanya menggeleng pelan, matanya masih berkaca-kaca. Ketika mereka kembali ke ruang bayi, suasana lebih aneh lagi. Lampu di ruangan berkedip-kedip. Inkubator bergetar sendiri seolah ada yang menggeser, dan monitor detak jantung berbunyi tidak beraturan, padahal semua bayi terlihat baik-baik saja. Tiba-tiba, salah satu inkubator terbuka perlahan dengan sendirinya. Rina menjerit kecil, sementara Nadia mencoba mendekat. Tapi sebelum ia sampai, terdengar suara lirih di telinganya. Nadia terlonjak. Ia menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Saat itu juga, buku catatan di tangannya terbuka sendiri. Halaman terakhir yang baru saja kosong kini menuliskan kalimat baru. Huruf demi huruf muncul seolah ada tangan tak kasat mata yang menorehkannya. "Hari ketiga, waktumu hampir habis." Nadia membeku. Rina menggenggam tangannya, sama-sama ketakutan. Mereka berdua sadar, apapun yang menghantui rumah sakit ini tidak ingin Nadia bertahan lebih dari 3 hari. Malam itu Nadia nekat tetap berjaga meski tubuhnya sudah lemah. Ia merasa kalau menyerah sekarang, semua pertanyaannya akan terkubur selamanya. Rina mencoba menahannya, tapi Nadia hanya berkata lirih, "Kalau aku kabur, aku akan selalu dihantui rasa penasaran. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah sakit ini." Sekitar pukul 1 dini hari, bel tanda darurat pasien berbunyi dari lantai atas. Nadia segera berlari ke lorong panjang menuju lift. Tapi anehnya, setiap kali ia sampai di ujung lorong, ia selalu kembali ke titik yang sama, tepat di depan ruang bayi. "Mustahil," bisiknya, mulai panik. Lorong itu berubah, seolah tak berujung, dengan lampu neon yang redup, dan suara langkah kaki samar mengikutinya. Padahal ia berlari sendiri. Semakin ia mencoba maju, semakin cepat langkah kaki bayangan itu mengejarnya. Tiba-tiba, seluruh lampu padam. Gelap pekat menyelimuti. Hanya ada suara napasnya sendiri bercampur dengan detak jantung yang keras, entah berasal dari mana. "Nadia." Sebuah suara berbisik memanggil namanya, jelas sekali dari belakang. Nadia menoleh dengan tubuh gemetar. Dalam kegelapan, ia melihat siluet sosok perawat dengan seragam putih kusam berdiri jauh di lorong. Wajahnya samar, tetapi kepalanya miring seakan-akan sedang memperhatikan dengan tatapan kosong.
Nadia. Suara itu memanggil lagi. Kali ini lebih dekat. Dengan panik, Nadia meraih buku catatannya, berharap bisa menemukan petunjuk. Dan benar, halaman baru terbuka, huruf demi huruf muncul sendiri. Kalau kau menoleh lagi, kau tidak akan kembali. Nadia menahan napas, memejamkan mata, lalu berlari sekuat tenaga tanpa berani menoleh. Ketika ia membuka mata, entah bagaimana ia sudah berada di ruang perawat dengan Rina yang menepuk pundaknya keras-keras. "Nad, kamu dari tadi nggak kemana-mana. Kamu hanya berdiri di depan pintu ini. Tatapanmu kosong." Nadia terdiam, tubuhnya gemetar. Kalau benar ia hanya berdiri diam di depan pintu, lalu siapa yang berlari di lorong itu barusan? Pagi hari setelah kejadian lorong tanpa ujung, Nadia duduk lemas di ruang perawat. Matanya sayu, tangannya gemetar, tapi ia tak berani melepas buku catatannya. Rina menatapnya khawatir. "Nad, kamu nggak bisa terus begini. Aku takut," ucap Rina pelan. Nadia hanya menghela napas. "Kalau aku berhenti sekarang, semua ini nggak akan pernah jelas." Aku merasa ada alasan kenapa aku harus melihat semua ini. Ketika mereka membuka buku catatan itu lagi, halaman baru sudah penuh dengan tulisan. Tapi kali ini bukan kalimat ancaman, melainkan daftar nama. Ada sekitar 7 nama perawat magang, dengan catatan kecil di samping masing-masing. Hari pertama biasa, hari kedua mulai melihat, hari ketiga hilang. Rina menutup mulutnya, menahan jeritan. "Nad, ini kan nama-nama perawat sebelum kita." Nadia mengangguk pelan. Ia menelusuri dengan jarinya satu persatu nama itu, dan matanya terbelalak ketika melihat nama terakhir dalam daftar. Nadia hari kedua, lorong. Hari ketiga, bagian setelah titik 2 masih kosong. Tangannya langsung gemetar. "Rina, buku ini tahu apa yang terjadi padaku." Malam itu, saat jam jaga tiba, suasana semakin mencekam. Angin entah dari mana berembus di lorong rumah sakit, membawa aroma obat-obatan bercampur wangi melati yang menusuk hidung. Monitor detak jantung di ruang pasien berbunyi tak terkendali, naik turun meski pasiennya semua terlihat tidur pulas. Salah satu pasien bahkan bangkit duduk, matanya kosong, lalu menggumam, "Pergi sebelum hari ketiga." Nadia terpaku. Pasien itu kemudian rebah kembali, seolah tak terjadi apa-apa. Rina sudah menangis ketakutan, ingin menyerah. Tapi Nadia menatapnya dengan wajah yang meski pucat, penuh tekad. "Kalau kita lari, kita akan sama saja seperti mereka, hilang tanpa jejak. Aku harus tahu kenapa semua ini terjadi." Tengah malam, saat semua hening, Nadia membuka lagi buku catatan itu. Dan tiba-tiba halaman kosong mulai menuliskan sesuatu, lambat namun jelas. "Aku perawat magang sepertimu. Aku mencoba bertahan. Aku gagal. Sekarang aku terjebak di sini. Dan waktumu hampir habis." Tangis Rina pecah. Sementara Nadia menggenggam buku itu erat-erat, hatinya berdegup kencang. Ia tahu, ini bukan sekadar catatan. Ini adalah pesan dari jiwa-jiwa yang hilang. Dan jika ia tidak menemukan jawabannya segera, ia akan menjadi nama berikutnya dalam daftar itu. Hari itu terasa panjang dan berat bagi Nadia.
Ia tahu inilah hari ketiga, hari yang disebut-sebut di buku catatan. Nafasnya terasa berat sejak sore, seakan tubuhnya sendiri tahu apa yang akan terjadi malam nanti. Rina berkali-kali memohon, "Nad, kita pulang aja. Gak ada yang salah kalau kita berhenti. Kita masih bisa cari rumah sakit lain." Tapi Nadia menggeleng pelan. "Kalau aku pergi sekarang, aku akan selalu dihantui. Aku harus selesaikan ini." Malam menjelang, rumah sakit berubah jauh lebih dingin daripada biasanya. Angin berdesir di setiap lorong, membawa bisikan samar yang tak jelas arahnya. Lampu neon berkedip-kedip, dan suara roda berangkar terdengar berjalan sendiri meski lorong kosong. Nadia membawa buku catatan itu ke ruang arsip rumah sakit, berharap menemukan jawaban. Ruangan arsip remang, penuh lemari tua dan kertas-kertas kusam. Saat ia membuka salah satu laci, ia menemukan map berisi berkas magang. Dan benar, nama-nama perawat magang yang hilang sama persis dengan daftar di bukunya. Semua berkas itu berhenti di hari ketiga, tanpa keterangan lanjut. Seolah mereka benar-benar menghilang dari catatan rumah sakit. Tiba-tiba, suara pintu arsip berderit keras menutup sendiri. Rina menjerit, sementara Nadia mencoba tetap tenang. Lampu redup, dan di salah satu sudut ruangan muncul bayangan sosok perawat berseragam putih kusam. Wajahnya tak terlihat jelas, hanya kepalanya yang miring dan tubuhnya kaku. Sosok itu melangkah perlahan, suaranya lirih. "Tidak ada yang boleh bertahan lebih dari 3 hari." Nadia mundur sambil memeluk buku catatan erat-erat. Halaman terbuka sendiri, menuliskan kata-kata baru. "Aku menunggumu di ruang bawah tanah." Detik itu juga, lantai arsip bergetar pelan, seakan ada sesuatu di bawah sana yang memanggil. Rina sudah tak sanggup lagi, menangis dan berpegangan pada Nadia. "Nad, jangan ikuti itu. Kita bisa mati kalau ke sana." Tapi Nadia menatap ke arah buku catatan, lalu menutup matanya dengan tekad. "Kalau aku nggak ke sana, aku akan jadi nama berikutnya. Aku harus hadapi ini." Lampu padam, gelap sempurna, dan ketika lampu kembali menyala, pintu kecil menuju ruang bawah tanah terbuka perlahan di hadapan mereka, seakan sedang menunggu. Pintu menuju ruang bawah tanah terbuka dengan suara berderit panjang, seolah sudah lama tidak disentuh. Udara dingin langsung menyeruak, bercampur dengan aroma lembab dan bau obat-obatan lama yang menyesakkan. Nadia menyalakan senter kecil dari ponselnya. Cahaya redup itu menyorot tangga sempit yang melingkar ke bawah. Rina masih berpegangan erat pada lengannya, tubuhnya gemetar. "Nad, aku takut," bisiknya lirih. Nadia menggenggam tangannya. "Kalau kita mundur sekarang, kita akan tetap diburu. Percaya sama aku." Mereka melangkah perlahan ke bawah. Suara langkah mereka bergema, namun terkadang terdengar ada langkah lain yang menyusul dari belakang. Setiap kali mereka berhenti, suara itu juga berhenti. Begitu sampai di dasar tangga, mereka menemukan lorong panjang yang dipenuhi pintu-pintu besi tua. Di atas setiap pintu, terpasang papan nama kecil. Nadia menyinari papan-papan itu, dan matanya melebar. Nama-nama di pintu itu sama persis dengan daftar di buku catatan. Satu pintu bertuliskan Siti Magang 2018. Pintu lain Laras Magang 2020, dan seterusnya. Semua nama perawat magang yang hilang. Rina menutup mulutnya, hampir pingsan. Jadi, mereka semua ada di sini? Tiba-tiba,
Salah satu pintu bergetar keras, seperti ada sesuatu di dalam yang berusaha keluar. Disusul suara ketukan pelan, tok, tok, tok. Nadia menelan ludah, menatap buku catatannya. Halamannya kembali terbuka sendiri, menuliskan kalimat baru. Kami terjebak, tolong lepaskan kami. Nadia gemetar, tapi sekaligus merasa yakin. Misteri rumah sakit ini bukan tentang sekadar hantu yang menakut-nakuti. Ada jiwa-jiwa yang terperangkap di sini, menunggu dibebaskan. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, lampu-lampu lorong bawah tanah menyala sendiri, satu persatu, mengarah ke sebuah pintu besar di ujung lorong. Pintu itu tidak punya nama, hanya sebuah simbol aneh seperti lingkaran yang tergores kasar. Pintu besar itu perlahan terbuka, dan dari dalamnya keluar suara lirih. Suara yang sama dengan yang sering memanggil Nadia di lorong-lorong rumah sakit. Nadia, masuklah. Hanya engkau yang bisa mengakhiri semua ini. Rina menggenggam lengan Nadia semakin erat, matanya ketakutan. Tapi Nadia tahu, itulah panggilan terakhir. Jika ia mundur sekarang, semuanya akan sia-sia. Dengan langkah gemetar, ia menatap pintu itu. Di balik sana, rahasia terbesar rumah sakit menunggunya. Dengan napas tersengal, Nadia mendorong pintu besar itu. Rina berusaha menahannya, namun pintu justru terbuka dengan sendirinya, seakan memang menunggu kehadiran Nadia. Ruangan di balik pintu gelap gulita, hanya diterangi cahaya redup dari lampu gantung yang bergoyang pelan. Di tengah ruangan, ada meja kayu tua penuh dengan buku catatan yang bentuknya sama persis dengan milik Nadia. Semuanya terbuka, halaman-halamannya sudah dipenuhi tulisan. Nadia mendekat perlahan, meneliti salah satu buku. Tulisan di dalamnya berisi kisah seorang perawat magang, dari hari pertama hingga hari ketiga, lalu berhenti. Semua buku itu bercerita tentang orang yang berbeda, namun akhirnya bernasib sama, hilang. Tiba-tiba, dari sudut ruangan terdengar suara lirih. Kami semua menulis, tapi tak pernah selesai. Nadia menoleh, tubuhnya membeku. Di sudut ruangan, berdiri sosok-sosok samar, para perawat magang yang hilang. Wajah mereka pucat, mata kosong, namun raut mereka penuh kesedihan. Salah satunya melangkah maju, wajahnya samar tapi seragamnya masih terlihat jelas. Ia berbisik, "Kami tak bisa keluar, kecuali ada yang berani menuliskan akhir untuk kami." Nadia gemetar, memeluk buku catatannya. Halamannya terbuka sendiri, pena yang entah dari mana muncul, melayang di udara. Seolah-olah buku itu menunggu Nadia untuk menuliskan sesuatu. Rina berbisik ketakutan, "Nad, jangan. Aku takut kalau kamu menulis, kamu akan ikut terjebak di sini." Tapi Nadia menatap sosok-sosok itu, lalu menoleh pada daftar nama di pintu-pintu besi yang ia lihat sebelumnya. Semua orang itu ingin bebas. Tiba-tiba ruangan berguncang, lampu gantung berayun keras, dan suara berat bergema dari dinding. Tak ada yang boleh menuliskan akhir. Semua harus terjebak di sini, selamanya. Bayangan besar muncul di dinding, wujudnya samar seperti kabut pekat yang membentuk siluet perawat tinggi menjulang. Ia mendekat, suaranya bergema menggetarkan dada. "Nadia, letakkan bukumu. Biarkan nasibmu sama dengan mereka." Nadia terdiam, jantungnya berdegup kencang. Ia sadar, kini ia punya dua pilihan. Menulis akhir cerita di buku catatannya, dan mungkin terbebas.
atau ikut terjebak selamanya. Meletakkan buku itu, lalu menjadi nama berikutnya di pintu besi. Rina menangis memohon, "Nad, pilih yang pertama. Aku nggak mau kehilangan kamu." Nadia menggenggam pena yang melayang di udara. Dengan tangan gemetar, ia mendekatkan ujungnya ke halaman kosong. Ruangan sunyi, semua sosok menatapnya menunggu. Tangan Nadia bergetar saat pena itu menempel di halaman kosong. Sosok kabut besar semakin mendekat, suaranya bergema memenuhi ruangan. "Berhenti. Kalau kau menulis, kau akan menjadi bagian dariku." Namun wajah-wajah perawat magang yang terperangkap menatap Nadia penuh harap. Suara mereka lirih, hampir serempak. "Tolong kami. Selesaikan kisah kami." Air mata Nadia menetes. Ia menoleh sebentar pada Rina yang menggenggam tangannya erat. "Aku harus lakukan ini, Rin. Kalau aku pergi, tak ada yang berani lagi. Siklus ini nggak akan pernah berhenti." Dengan tekad, Nadia mulai menulis. Pena bergerak cepat seolah dipandu oleh sesuatu. Tapi setiap kata lahir dari hatinya. Ia menuliskan, "Mereka bukan hilang. Mereka terjebak. Tapi malam ini, semua cerita menemukan akhir. Mereka pulang." Begitu kalimat terakhir ditulis, cahaya terang menyinari ruangan. Sosok kabut berteriak, tubuhnya memudar, lalu lenyap di telan cahaya. Suara jeritan itu berganti dengan keheningan yang damai. Satu persatu, sosok perawat magang yang sebelumnya samar kini tersenyum tipis. Wajah mereka terlihat lega, lalu perlahan memudar bagaikan kabut yang diterpa mentari. Buku-buku catatan di meja menutup sendiri, dan pintu-pintu besi di lorong bawah tanah terbuka bersamaan. Dari dalam, hanya terdengar desau angin, seakan semua jiwa akhirnya bebas. Nadia terkulai, hampir pingsan, tapi Rina menahannya. "Nad, kamu berhasil. Kamu yang menutup siklus ini." Ketika mereka naik ke atas, rumah sakit terasa berbeda. Lampu kembali normal, udara tak lagi dingin menusuk, dan suasana sunyi berubah lebih ringan. Keesokan paginya, dokter pembimbing mereka terkejut melihat keduanya masih ada. "Luar biasa, kalian masih bertahan," ucapnya heran. Padahal, perawat magang biasanya tidak pernah lebih dari 3 hari. Nadia dan Rina hanya saling pandang. Mereka tahu, tidak ada gunanya menjelaskan apa yang terjadi. Cukup mereka yang memahami. Malam terakhir magang itu, Nadia menutup buku catatannya. Halaman kosong tersisa hanya satu, dan ia menuliskan kalimat penutup dengan tangannya sendiri. "Aku berhasil bertahan lebih dari 3 hari, karena keberanian bukan soal melawan hantu, tapi tentang memilih untuk tidak menyerah, bahkan ketika ketakutan mencoba menguasai kita." Nadia dan Rina menyelesaikan magangnya tanpa ada gangguan lagi. Rumah sakit itu mungkin masih menyimpan misteri, tetapi siklus menghilangnya perawat magang sudah berhenti. Nadia belajar satu hal penting. Setiap ketakutan punya akar, dan hanya dengan keberanian untuk menghadapi, kita bisa menemukan akhir yang layak.